Buat anak-anak kami sekolah minggu, Amang Pendeta mengucapkan jadilah anak-anak yang baik terus, karena hari ini Amang Pendeta sudah pensiun, tetapi pelayanan Amang Pendeta masih terus, berarti masih bisa terus kita berhubungan melalui guru-guru sekolah minggu. Dan kami minta kepada guru-guru sekolah minggu, bekerjalah dengan baik, berjuang. Ibu pendeta kita juga rindu untuk mengajar sekolah minggu, ibu pendeta yang baru ini. Jadi kerjasamalah. Ya, selamat kepada anak-anak kami dan selamat kepada guru sekolah minggu. Tuhan memberkati. Ya. Hai anak-anak kami sekolah minggu, anak-anak yang manis. Inilah kami keluarga pendeta yang baru, Pendeta Bahapangasi Pasar Ibu. Kami sangat bahagia, sangat senang menyapa anak-anak kami. Jadilah anak-anak yang baik, anak-anak penurut kepada orang tua dan mendengarkan firman Tuhan. Abang Pendeta berharap kita ke depan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan di gereja. Kita berdoa secepatnya pandemi COVID-19 ini berakhir. Dadah. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah, kali ini kita dipimpin oleh Kak Dewi dan Bang Anton. Oke. Kak, apa kabar adik-adik? oh, pasti di rumah itu kabarnya dahsyat dan luar biasa. Kak, kita ini mau memulai ibadah kita. Untuk memulai ibadah kita, pujiannya apa, Kak? Kita pujian lagu kita hari ini, lagunya Happy Ya Ya Ya. Oke, ini adik-adik di rumah posisinya berdiri ya. Oke, kita mulai. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan dengan judul Happy Ye Ye Ye. Ya ya happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya 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 happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ye ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi. Masih tetap posisi berdiri, kita mau beribadah, kita mau berdoa dulu, meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita di dalam ibadah kita diberkati dan dilindungi. Oke, posisi berdiri, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini kami dalam keadaan sehat. Kami sudah berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Kami minta perlindungan dan berkat-Mu ya Tuhan di dalam ibadah online sekolah minggu ini. Ajari kami dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu I Love You Jesus. Masih dengan sikap berdiri ya adik-adik ya. Siap.
ayat hafalan minggu yang lalu. Di mana Kak? Di Roma 12 ayat 1. Nah, itu tayangannya kita lihat ya, itu dari teman-teman adik-adik. Oke, kita saksikan. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Keren ya adik-adik ya. Keren sekali. Nah adik-adik, seperti teman kita tadi, Grace Abigail, dia bisa baca, menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Nah adik-adik juga pasti ya di rumah juga bisa ya menghafal ayat hafalan minggu ini yang ya. baru. Dari Yang mana baru Bang ya. Anton? Kalau ayat hafalan kita minggu ini itu terambil dari Ayub 28 ayat 28. Ingat ya, Ayub 28 ayat 28. Bunyinya, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Abang Anton ulangi ya, Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Itu ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik pasti bisa ya menghafalkannya ya. Dihafal di rumah ya. Nah sekarang kita adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab, kita akan memuji Tuhan. Kasih tebakan Kak untuk adik-adiknya. Anton peragain ya. Itu apa yo? Judul lagunya. Ayo, ada yang bisa Kak? Kakak bisa nggak? Pasti kakak tahu dong, nggak? Tapi kakak mau adik-adiknya yang mana bang? Coba kalau Kak Dewi. Ini kan Alkitab ya bang ya. Baca kitab suci. Oke, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita sudah nyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Nah, kali ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lasma. Oke, silakan Kak Lasma. Shalom adik-adik, jumpa lagi nih dengan Kak Lasma. Bagaimana? Masih semangat ya untuk beribadah secara online? Masih? Masih dong Kak. Loh, siapa? Adik-adik masih ingat siapa dia? Ya, nggak ada yang tahu, Pinky. Jangan sedih gitu, nggak apa-apa. Ayo kenalkan lagi. Nama saya Pinky. Siapa? Pinky. Ya, namanya Pinky. Mungkin di antara kalian masih ingat Pinky ya. Oke, Pinky mau ngapain ke sini? Dengar cerita kakak. Oh, mau
mau dengar cerita kakak. Tepat sekali waktunya ya adik-adik. Ya boleh dong, kata siapa nggak boleh ya. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Tapi seperti biasa kan, adik-adik, kita harus pinter, Pinky. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman. Kali ini doanya akan dipimpin oleh Kok Pinky tahu? Dikasih tahu tadi. Boleh. Ya, teman kalian Deborah dari kelas Yoas akan memimpin berdoa. Bagaimana sikap berdoanya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ayo, silakan adik Deborah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab dari Kak Lasma. Pimpinlah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik Deborah. Baiklah adik-adik, hari ini firman kita bertemakan menjauhi kejahatan yang terambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kejahatan itu apa, Kak? Kejahatan itu adalah sikap, tindakan, atau perbuatan kita yang tidak baik. Atau bisa disebut juga dosa. Nah, sebelum kakak lanjut, kita akan baca dulu ya nats Alkitabnya. Aku mau baca juga, Kak. Boleh. Kita akan gantian ya. Kakak ayat 5, Pinky yang 6, dan kakak 7 lagi. Siap? Ya. Oke. Adik-adik yang di rumah juga ya, boleh buka kitabnya, ikuti dengan suara keras juga nggak apa-apa ya. Mari. Kejadian 6 ayat 5 berbunyi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayo Pinky. Ketujuh, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa telah menjadikan mereka. Nah, Pinky mengerti? Apanya yang nggak ngerti? Itu Tuhan menyesal ada sebabnya, tapi itu ada ceritanya. Memang itu dulu ya, sekarang Tuhan nggak menyesal. Nah, Tuhan menyesal sampai menghapuskan manusia. Mau tahu ceritanya? Yuk, seperti ini. Setelah Tuhan menciptakan manusia bertahun-tahun lamanya, Tuhan melihat manusia banyak sekali berbuat kejahatan. Mereka tidak mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan pun sedih. Ia ingin menghukum mereka dengan mau menghapuskan mereka. Hanya ada satu orang yang benar di hadapan Tuhan saat itu. Dia adalah Nuh. Tuhan memanggil Nuh dan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera adalah kapal yang sangat besar ya adik-adik. Mengapa Tuhan ingin Nuh membuat bahtera? Karena Tuhan akan menghapus manusia dengan air bah atau banjir yang sangat besar. Nuh pun membuat bahtera tersebut sesuai ukuran yang Tuhan minta. Setelah bahtera itu selesai, Nuh pun membawa keluarganya, yaitu istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya atau istri anak-anaknya, juga hewan-hewan berpasang-pasangan untuk masuk ke dalam bahtera tersebut.
Setelah itu, mulailah turun hujan yang lama-kelamaan semakin lebat. Hampir selama 40 hari 40 malam, air hujan itu membuat bumi itu dipenuhi air, sehingga semua manusia, hewan, bahkan gunung-gunung tertinggi pun tenggelam. Hanya keluarga Nuh dan hewan yang ada di dalam bahtera itu yang selamat. Setelah beberapa bulan lamanya Nuh berada di dalam bahtera tersebut, air bah pun mulai surut hingga terlihat kembali daratan atau tanah kering. Nuh pun keluar dari bahtera dan memberikan korban persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukurnya atas perlindungan Tuhan. Lalu Tuhan pun berjanji kepada Nuh bahwa Ia tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Janji Tuhan ini ditandai dengan pelangi. Nah, begitulah sejarahnya bagaimana Tuhan menyesal dan menghapuskan manusia. Jadi dengan apa Tuhan menghukum manusia? Dengan airnya. Ya, tapi walaupun hari ini kita tidak mendapatkan air bah seperti janji Tuhan, tapi tetap ya adik-adik bahwa Allah akan menghukum kita kalau kita berbuat salah. Seperti tertulis dalam Keluaran 4:34 ayat 7b yang mengatakan di situ bahwa tidaklah ia sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Nah, jadi ketika kita berbuat kejahatan atau dosa tadi, kita akan mendapatkan hukuman. Seperti Pinky tahu kalau orang yang berbuat seperti mencuri, merampok, atau membunuh itu ada hukumannya? Ada. Iya, seperti itu juga. Tapi adik-adik kita mungkin tidak berbuat jahat seperti itu ya. Tetapi hanya dengan pikiran, perkataan kita, perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah suatu kejahatan atau dosa. Contohnya dari perkataan kita sudah belajar waktu itu. Masih ingat Pinky bahwa dengan berbohong, apa? Ada hukumannya? Ada. Seperti cerita si Tono itu, apa hukumannya? Tidak naik kelas. Iya, dia tidak naik kelas. Ya, itulah hukuman dari anak yang malas, hukuman anak yang berbohong. Nah, selain itu juga mungkin kita sering kata-kata kita kasar, kata-kata kita tidak baik. Itu juga nanti ada hukumannya ya adik-adik. Kita tidak boleh berkata-kata kasar seperti itu. Misalnya nanti kita tidak disukai teman. Berbohong juga tidak suka. Siapa sih di sini yang suka berbohong? Artinya suka anak yang berbohong? Enggak, ya. Nah, itu melalui perkataan. Lalu bagaimana dengan perbuatan kita? Kita juga melakukan kejahatan. Misalnya dengan tendang-tendang adiknya atau tidak mau berbagi, ya malah berbagi makanan atau mainan, malah jadi bertengkar. Itu juga merupakan kejahatan. Pinky pernah? Pernah. Jangan lagi ya. Ya. Nah, jadi dengan menjauhi kejahatan, kita tidak akan dapat hukuman. Masih ingat juga, dengan menjauhi kejahatan, kita juga berarti sudah beribadah. Maksudnya apa itu beribadah? Masih ingat nggak minggu kemarin? Masih. Yaitu apa ibadah kita? Mempersembahkan tubuh kita. Iya, adik-adik, mempersembahkan tubuh kita, yaitu dengan menjaga tubuh kita tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan Tuhan, itu adalah ibadah. Sama dengan menjauhi kejahatan adalah ibadah. Oh ya, menjauhi kejahatan adalah merupakan akal budi. Seperti yang di dalam ayat hafalan kita ya. Tadi di ayat 28, ayat 28, menjauhi kejahatan itulah akal budi. Maksudnya apa akal budi? Enggak tahu. Masih ingat waktu dulu Karya bercerita tentang bijak? Iya, bijak. Akal budi, menggunakan akal budi adalah anak yang bijak.
Jadi menjauhi kejahatan merupakan bijak, yaitu kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Ya, di situ dikatakan juga. Dan yang terutama adik-adik, menjauhi kejahatan sangat disukai oleh Tuhan kita Yesus. Ya, dan akan disukai oleh orang tua kita, akan disukai oleh teman-teman kita. Maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan damai dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana? Pinky siap? Siap, Kak? Ya. Ayo adik-adik, kita semua mau menjauhi kejahatan supaya kita tetap boleh menyenangkan hati Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk melakukan semua yang baik di hadapan Tuhan dan untuk menjauhi semua kejahatan, baik melalui perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami, atau perbuatan kami. Ajar kami Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk melakukannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Tadi adik-adik sudah dengar cerita Alkitab ya Kak ya, dari Kalasma. Jadi harus menjauhi kejahatan karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat, seperti lagu kita yang akan nyanyikan ya Kak ya. Oke. Judulnya Mata Tuhan Melihat. Apa yang kita Apa perbuat? yang kita perbuat? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau persembahan. Nah, di sini adik-adik, Abang Anton sampaikan, kan ibadah orang dewasa atau orang tua kan sudah dimulai. Nah, persembahan adik-adik yang akan dikumpulkan atau yang sebelumnya belum disampaikan ke gereja, boleh dibawa papa dan mama ke gereja karena kakak-kakak sekolah minggu sudah ada menunggu di gereja, dan di situ papa dan mama bisa bawa dan melaporkan ke kakak-kakak sekolah minggu, dan kakak-kakak sekolah minggu nanti melaporkan ke gereja. Jadi kumpulkan aja, nanti kasih ke papa dan mamanya ya. Oke, kita siapkan persembahan kita. Adik-adik di sini siapkan persembahannya. Sudah? Terima kasih adik-adik telah memberikan persembahan. Nah, sebelum mengakhiri ibadah, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena berkat kasih dan karunia-Mu Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah online hingga berakhir pada hari ini Tuhan. Barusan kami Tuhan telah mengumpulkan persembahan, semuanya itu Tuhan kami peroleh dari mana saja Tuhan.
Kiranya persembahan ini dapat kami pergunakan Tuhan untuk gereja kami dan juga untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa Tuhan seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Amin.